Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Kesempatan untuk berbakti kepada keduanya. Dan semoga Allah memberikan keduanya, ayah dan bunda kita, keberkahan sepanjang hayatnya. Dan semoga Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang tertinggi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, berkah dan rahmat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah corona ini mengajarkan begitu banyak hal. Begitu banyak hal. Termasuk salah satunya untuk mereka yang mau berpikir, ada hikmah di balik ini semua. Tentang hubungan kita dengan ibu kita. Pertanyaannya sekarang, untukmu yang sedang mudik mungkin, untukmu yang sedang di perantauan, untukmu yang sedang jauh dari kedua orang tuamu, apa yang kau rasakan saat ini? Jika dulu kau mungkin ada rasa menemui orang tuamu adalah rutinitas tahunan, menemuinya adalah hal yang biasa. Namun sekarang coba kita perhatikan, saat kita harus menjauhi keduanya, saat kita harus dipisahkan sementara waktu untuk tidak berjumpa dengan ibu kita. Rindu tentu. Anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti rindu dalam hatinya. Dia tahu kebaikan ibunya. Dia tahu kedudukan ibu sangat mulia di hadapan Allah. Wasainal insana biwalidayhi ihsan. Kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Lihatlah bagaimana Allah memerintahkan. Dan bisa kita saksikan, jika kita mau merenung, kira-kira sebaik apa hubungan kita dengan ibu kita. Saat ini kita belum dipisahkan antara dunia dengan kubur. Kita dipisahkan antara rumah, kota dengan pedesaan. Dipisahkan dengan waktu 1 jam, 2 jam, atau mungkin hanya sebelah rumah. Kita dipisahkan sementara. Lalu bayangkan, jika nanti harus dipisahkan dengan ibu kita, yang satu di dunia, yang satu di dalam kuburnya. Apakah tidak ada kerinduan? Kamu mesti mengingat, tatkala sahur dahulu, engkau sahur bersama ibumu, dia yang membangunkanmu dengan penuh kelembutan. Kau pasti ingat itu. Dialah yang membangunkanmu, bahkan ada yang digendongnya untuk diletakkan di kursi meja makannya. Bahkan ada yang disuapinya, "Nak, makanlah, sahurlah." Itu katanya, kalau Anda masih ingat dan mau mengingat ibu Anda. Inilah hikmah jamaah. Jujur saja, kita tidak mulia jadi seperti ini jikalau bukan karena usaha kedua orang tua kita dan ibu kita. Lihatlah bagaimana mereka yang begitu baiknya berjuang dan mengusahakan kebaikan untuk kita. Mungkin sang ayah sedang tertidur dan ibumu terbangun
kala engkau masih di dalam rahimnya, dia terbangun meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ayahmu yang kelelahan mencari nafkah untukmu, dan ibumu yang berjuang untukmu, mendoakanmu untuk kebaikanmu. Hingga saat ini engkau menjadi orang yang berguna bagi sekitarmu. Engkau berilmu, engkau soleh, engkau soleha, bahagia kehidupanmu, dimudahkan engkau menghafal Quran. Jangan sangka itu sesuatu yang gratis dan tidak diperjuangkan oleh ibumu. Itu keliru. Maka sungguh perpisahan yang sementara ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kau yang beristri saat ini, kau lihat istrimu mengandung, bagaimana kelelahannya, bagaimana kalau kau melayaninya. Lalu bagaimana dengan ibumu? Bagaimana dengan ibumu? Allahu Akbar. Ternyata banyak hikmah yang kita dapatkan. Berdiam di rumah, menahan diri untuk bertemu dengan ibunda tercinta, hanya bisa melihat lewat video call, hanya bisa menatap wajahnya yang tua, yang lemah, yang setiap kali dikatakan apa yang kau mau ibu, dia selalu menolak. Karena dia takut engkau kekurangan, dia takut menyusahkanmu. Dialah ibu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibumu adalah sosok yang kuat. Ibumu adalah sosok yang kuat. Ibu juga diberikan kekuatan Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu tetap kuat dalam keadaan apapun. Mungkin yang sedang melihat video saat ini, yang sedang merenungi hubungannya dengan ibunya, berjanjilah nak, berjanjilah engkau lebih berbakti kepadanya kelak. Mungkin ada seorang ibu yang sedang melihat video ini dan ia ingat kedurhakaan anaknya. Demi Allah ibu, ampuni kedurhakaan anakmu. Karena tatkala engkau tidak ridho kepadanya, Allah murka kepadanya. Maka di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk taat kepadanya. Dan sekali lagi, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada ibu. Dengan taat kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali ya Rasulullah? Kepada siapakah? Qala ummuk. Bahkan 3 kali Rasulullah menyebutnya. Lalu sekarang bagaimana denganmu? Terkadang kita malu menampilkan ibu kita. Kita malu mengenalkannya. Karena dia lemah, karena dia miskin, karena dia tua. Waliyadzubillah. Karena mungkin calon istrimu, calon suamimu adalah orang yang kaya, lalu kau sembunyikan orang tuamu yang kau lihat sebagai orang yang miskin. Celaka anak seperti ini. Celaka. Ibu yang wajib dihormati. Ibu yang wajib dihormati. Maka pesan bagimu wahai para istri, dukunglah suamimu
untuk taat kepada ibunya. Karena tatkala dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari ridho ibunya, tentunya keluargamu pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran. Ini pelajaran. Saat perutmu kenyang, apakah teringat dengan sang ibu? Apakah kau memakai baju yang bagus, teringat ibumu pula? Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah jarak yang hanya sementara, yang pasti akan ada batasnya, dan kita masih bisa bertemu dengan ibu kita. Maka bagi Anda yang masih memiliki ibu, jangan sia-siakan dia. Hormati dia, sayangi dia. Sebab tatkala dia meridhoimu, Allah pun ridho kepadamu. Dan untukmu yang telah ditinggalkan ibumu dan sekarang beliau berkalang tanah di dalam kuburnya, jangan lupa doa anak soleh. Doa anak soleh. Doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Semoga Allah merahmati ibu kita. Semoga Allah melindungi dia dimanapun dia berada. Jika sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan padanya. Dan jika sudah berada di dalam kuburnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya.